Iya, jadi jangan lupa ya, harus nonton. Oh iya, iya, iya. Bener, karena bakal seru banget karena kalian belum pernah nemuin channel semacam ini yang ngebahas seputar event, dunia event secara detail, mulai dari para pelaku eventnya ataupun pengisi acara event tersebut. Ya. Iya. Apa kabar Rati? Baik. Ngapain ya kita bikin konten ini ya? Buat apa coba? Memberikan informasi Oke. yang cukup bermanfaat buat teman-teman. Mantap. Jadi seperti kemarin kita udah ngobrol ya, bahwa konten gue ini adalah konten yang tujuannya memang untuk mengedukasi, tapi dari hal-hal yang sifatnya inspiratif gitu, inspirasi. Betul. Jadi dari kisah-kisah, cerita sukses, profesi, sejarah event, kemudian momentum-momentum event kita akan munculkan. Ya. Nah, Ratih, aku pengen ajak ke dalam kontenku untuk kita sama-sama nge-review, ya kan? Supaya konten dan episode atau channel ini bisa diminati oleh teman-teman mahasiswa, ya kan? Untuk teman-teman belajar. Betul. Nah, Ratih apa kabar, Ti? Baik banget Om, sehat. Ya, gimana Om Anton? Covid gimana Covid? Covid jalan terus. Covid itu jalan. Bener kan? Covid jalan terus, tapi hidup juga harus tetap berjalan. Nah, itu gitu penting sih. tuh. Kamu kuliah di mana sih? Kemarin terakhir tuh di Interstudy Wijaya. Kapan lulus? Lulus 2018. Oh, 2018. Iya, berarti baru 2 tahun yang 2 tahun kemudian ya? Iya. Oh. Nah, terus dari situ kamu ada kerja atau? Sempet kerja kemarin, cuma ya karena karena pandemi. Job nggak ada? Job kita jadi shutdown divisinya. Jadi ya untuk sementara waktu ditiadakan dulu sampai waktu yang tidak tahu. Iya. Gitu sih. Kamu katanya kerja di SPG juga? IS Asher kayak gitu. Asher. Jadi dunia event kan juga butuh Asher sebagai pelengkap, pemanis kayak presentasi produk dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Itu dari zaman kuliah lah, udah lama. Oh, udah lama itu? Nah, justru itu udah dari kuliah. Kamu kepikiran nggak sih kerja bukan cuma Asher gitu, kerja di kantoran gitu? Kepikiran. Wush. Terima kasih. Rati apa nih pesannya? Kamu pesan apa? Es kopi gula aren. Oh, es kopi gula aren, mantap. Greenwood. Ya? Greenwood. Siang-siang nih. Siang-siang, mantap. Oh gitu ya, jadi kamu lebih banyak jadi Asher, SPG, kemudian kalau kerja kantoran sempat kepikiran? Sempet kepikiran sih, tapi kayak aduh nanti dulu deh gitu. Karena ya tau lah kalau event itu kan kayak lebih santai. Iya. Waktunya, terus bisa kita tentuin kita mau masuk, kita mau lakuin atau enggak kayak gitu. Kalau kantor kan harus terus. Lebih fleksibel waktunya gitu? Iya, kayak gitu. Tapi pernah ya, maksudnya waktu kamu jadi Asher, berarti kamu sudah berhubungan sama event organizer dong? Betul. Sama IO? Oh, siap. Wish, gila nih, ice coffee. Ini apa nih, Van? Ini dari Honduras. Oh, kopi dari Honduras. Namanya apa? Namanya Honduras. Oh, Honduras. Nama kopinya Japanese Drip. Oh, Japanese Drip. Oke, siap. Nah, tadi kamu ada kepikiran juga ya tentang kerja di kantor, mungkin di perusahaan. Apa sih perusahaan, kalau kamu kerja di kantor nih, perusahaan apa sih yang kira-kira kamu seneng gitu? Lebih ke perusahaan telekomunikasi kali ya. Oke. Walaupun sih sebenarnya nggak nyambung sama jurusannya, tapi ternyata perusahaan telekomunikasi itu cukup banyak. Telekomunikasi yang dimaksud tuh telco gitu? Provider, telco. Oke. Provider, telco dan sebagainya. Berarti udah sempat juga jadi Asher-nya di acara-acara mereka? Sempat pasti. Cuma kalau untuk join, untuk bekerja office hour gitu sih belum. Ya. Nah, terus kamu kuliah di Interstudy waktu itu jurusannya apa?
Sebenarnya jurusan itu broadcasting. Oke. Jadi lebih ke penyiaran televisi ataupun Cocok nih, cocok. Cocok. Diajarin apa aja sih di radio. broadcast? Kalau di aku ngambilnya kan S1-nya ya. Dia Oke. juga ada punya program diplomanya Oke, sebenarnya. diploma tuh berarti kayak politeknik gitu? Enggak, bukan. Bukan sih, dia D3-nya. Hmm. Ya, gimana sih? Ya gitu lah. Iya, Ya. iya. Jadi kalau nggak salah nih ya, nih nanti dikoreksi ya. Jadi kalau D3 tuh kayak lebih banyak bagaimana di lapangannya mengerjakannya. Tapi oke. kalau S1 itu lebih Bisnisnya atau? programnya, Oh, cara program. membuat acaranya, konsepnya. Oke. Kayak gitunya sih. Oke, apa pengalaman di kuliah yang menurut kamu bisa kamu gunakan untuk ya let's say misalnya kayak YouTube atau misalnya dalam pekerjaan kamu ada manfaatnya kuliah kamu? Ada sih, karena komunikasi tuh general banget sih. Oke. Ya salah satu jurusan yang general, kita bisa masuk di mana aja ya Oke. kan. Dan dalam kehidupan sehari-hari Ya. pasti orang melakukan komunikasi kayak Ya. gitu sih. Jadi makanya itu benar-benar relate banget sama kehidupan sehari-hari. Tapi di kampus diajarin siaran di depan kamera nggak? Yes, diajarin. Jadi Oh, dapet kalau itu? dapat jadi dari kita misalnya radio dulu ya, kalau radio. Reportase berita gitu-gitu? Iya, betul. Kayak kita bikin feature dan lain sebagainya. Terus kita juga ada praktek di studio. Oke. Terus kemudian kalau radio, kita bikin program radio. Oke. Terus take suara sendiri. Oh. Kita kita mix sendiri. Jadi ada juga tugas-tugas itu ya? Tugas-tugas penyiaran segala macam? Ada. Dan itu kalau misalnya ambil nanti ditumpuk di suatu semester tertentu bakal ini sih crowded. Oke, berarti kamu belajar juga komunikasi ya? Ya. Nah, dengan kamu belajar komunikasi, terus kamu juga sekarang masih muda, gimana pendapat kamu tentang anak-anak yang sekarang sosial media? Nah, Sejauh apa kamu pakai sosial media? pakai sosial media tuh sekarang sih sosial media gila-gilaan banget. Kalau dulu mungkin orang nggak terlalu apalah sosial Ya, media. spesifik kan beberapa orang aja gitu. Hanya orang-orang tertentu Iya, gitu iya. kan. Oh, ternyata tuh sekarang sosial Masif. parah. Sosial media tuh bisa digunakan sampai buat kita cari uang. Ya. Ya kan? Terus informasi yang kita nggak tahu dari belahan negara manapun kita jadi tahu. Ya. Bener-bener mengumpulkan selain si Google itu, si media sosial yang lain itu bener-bener mengumpulkan suatu informasi yang kita gampang cari banget deh. Oke. Baik itu berupa video, tulisan, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau misalnya kan aku kan ngasih penawaran nih ke kamu, ya kan, untuk jalan bareng aku, untuk kita nge-review event-event nanti ke depan, karena ada agenda-agenda untuk visit event, ketemu tokoh, ketemu profesi. Gimana tawaran aku? Satu, tawarannya sangat menyenangkan sekali. Oh, mantap. Gitu kan? Menyenangkan lah ya nggak sih? Dunia event kan kita juga pengen juga tahu gitu gimana sih di balik sebelum event itu berdiri, jalan ya kan? Ya. Terus apa aja sih Artinya biasa? kalau kamu ikut sama aku di YouTubeku, kamu juga ada objektif untuk kamu belajar kan? Yes, betul sekali. Karena itu aku juga begitu. Iya, Aku karena ketemu kita banyak profesi kan belajar. Kita kan nggak tahu kan apakah orang yang menjalankan di dunia event tuh emang sekolahnya dari dulu event, emang ada jurusan tertentu kah Oke. dia bisa bangun itu? Oke. Atau memang ya udah emang otodidak aja gitu. Ya. Kayak gitu kan. Karena Ya, kan ya. nggak menutup kemungkinan dong Ya. kayak gitu. Ada yang disebut dengan ilmu absolut, ada yang disebut dengan ilmu relatif. Ilmu absolut adalah sesuatu yang pasti, yang akademik. Ya. Nah, itu biasanya dapatnya dari sekolah-sekolah. Tapi ada yang disebut ilmu relatif. Relatif itu kearifan lokal. Kebiasaan, otodidak, apa kata orang, ngikutin orang, menokohkan orang, mengidolakan orang. Tapi di dunia event di Indonesia, hampir maybe 80% orang-orang yang sukses dengan hasil MM-an lah gitu ya, relatif, nggak ada yang absolut. Gila nggak? Nah itu dia makanya. Yang punya IO nih, teman-teman yang punya IO itu orang-orang yang kebanyakan adalah ilmunya tidak exactly event. Nah, Mereka lulusan ekonomi, hukum, apa segala macam. melenceng banget ya, Melenceng. sangat jauh gitu. Jauh. Tapi memang unsur itu diperlukan ya. Iya. Kayak hukum kita harus ada kontrak mengontrak, Oh iya, kontrak gitu kan? kontrak, secara legalnya Iya. bagaimana? Ya. Kayak Tapi gitu. kalau eventnya sendiri, Nah, kalau eventnya memang sendiri, ya karena
Nggak tahu ya, di Interstudi ada jurusan event kan? Ya. Tapi itu kalau nggak salah ya baru-baru aja. Baru-baru gitu aja kan. sih. Belum Karena lama. pada saat gitu. itu kita nggak ada. Tiba-tiba Om Antoni nyebur gitu ya, nyebur Ya. bertahun-tahun Ya. di dunia event dan kayaknya menjalankan dunia event tuh senyaman itu. Iya, iya, iya. Kayaknya ya. Kayaknya. Ini kayaknya ya. Ya, kayaknya. Tapi enggak sih, kalau kita fokus, kita punya niat yang baik ya, kerjaannya bagus, terus mau menggali terus kreativitas, IO tuh nggak pernah mati lah gitu ya. Iya, karena dibutuhkan selalu, Ya, kecuali terjadinya wabah. Ya, Itu ya, tidak ya, itu yang parah. Sekarang ini yang Iya, parah, paling makanya. parah. Putus itu karena ada wabah. Ya. Ya kan? Dan COVID ini yang membuat dunia industri event paling parah tuh sekarang. Iya, pasti. Sekarang pasti. paling parah. Bener-bener mati sama sekali karena semuanya serba terbatas. Nggak boleh berkumpul. Nggak boleh berkumpul, ya dan lain sebagainya lah itu ya. Iya, benar. Aduh. Sebenarnya Sih, sedih kalau juga. aku mau nanya ini, kamu kan pasti gaul juga ya? Amin. Ya. Nah, kalau kamu gaul, pasti kamu juga tahu lah event-event yang keren, kamu pernah dateng, ya kan? Mm-mm. Apa event yang pernah kamu datang yang menurut kamu, wah keren nih gitu? Yang besar banget gitu ya. Ada internet, maksudnya skala internet ada Soundrenalin, Saudara pernah datang? pernah datang. Oh, Terus mungkin sekelas Jakarta Warehouse Project, oke. DWP. DWP, terus Mabuk ya? enggak. Nggak boleh. Nggak boleh. Menikmati event seperti DWP itu, kalau kita ibaratnya nggak ada isinya, gitu, kayaknya plain gitu. Ya, gimana ya? Paling nggak ada minum sedikit atau ngebir gitu, biasanya suka ada itulah. Iya, tapi harus dengan batas tertentu. Bertanggung kan. jawab. Bertanggung jawab ya, Ya. betul tuh. Bertanggung Kan jawab di situ ada penting. 18 plus, kalau alkohol itu 21 plus. Itu artinya orang yang menikmati alkohol harus bertanggung jawab. Ya kan? Pulang sendiri nggak digotong. Nggak pakai kursi roda, guys. Tapi kamu kalau ke event-event contoh DWP lah gitu ya. Ah, Datang jam berapa, pulang jam berapa? datang sebenarnya kalau event kayak gitu ya, kecuali kayak Soundrenalin. Kalau Ya. Soundrenalin kan itu pop, Ya. lebih kayak banyak banget kan, festival banget. Itu Pindah-pindah. ya pindah-pindah tuh, stage-nya banyak, besar, Ya. bener-bener Ya. kita bisa dapetin experience banget tuh kalau di sana. Kalau itu mungkin bisa dari sore, kayak misalnya mungkin abis maghrib gitu Ya. jam 6:30. Apalagi di Bali kan, Iya, apalagi di tank Bali top, kan. pendekan gitu kan, sendal. Ya tapi kan debu ya kan tuh, kalau GWK kan, Sadis debu. debu kan, jangan ya. Hmm. Nah itu kalau festival, sekelas festival sih gitu. Tapi kalau misalnya DWP yang memang acaranya baru dimulai tuh malam, Iya, iya, iya. biasanya tuh baru datang jam 9, Oh, jam kirain 10, jam 1. ya jam 11 lah. Ya Ah. udah sampai Amer abis tuh jam 11. orang-orang udah pada ini ya, udah pada sendiri-sendiri ya. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Pulang pagi ya, kalau DWP kan pagi pulangnya. Jangan lagi 4, pagi-pagi. jam 3 gitu. Iya sih. Tapi sih diusahakan jangan lah ya. Karena Iya, apa? Satu, kalau kita bawa kendaraan pasti susah banget keluarnya, Oke. antrinya. Kayak gitu males-males lah Iya, kayak iya, gitu. iya, iya. Mendingan cukup. Itu kalau kayak ke Bali, kamu menyaksikan Soundrenalin tuh rame-rame sama temen, janjian. Iya, sama teman, ada juga sama tebengan. Oke. Tebengan. Tebengan. Masih ada nggak tuh tebengan? Ntar gue bikin YouTube ada yang marah loh. Aduh, bahaya nih gue. Aman. Oh, nice, Aman. mantap. Tos lu dong, tos. Aman. Gue mau nanya ini nih, Tih. Kan kamu kan ke Soundrenalin ya. Di situ kan ada maybe bisa kita sebut ada puluhan atau ratusan engagement. Betul. Ada stand-stand gitu ya, Banyak engagement. Dalam tujuan untuk branding dan memasyarakatkan sebuah brand kepada audiens. Iya. Ada nggak yang kamu ingat? Kamu main apa di situ yang keren, engagementnya bagus, atau ada tampilan yang bagus yang menurut kamu wow, gila. Kesannya gitu, kesan Soundrenalin kayak Itu apa? brand, kita boleh sebut Boleh brand? sebut, nggak apa. Soundrenalin yang di sini Iya, nggak di sebut. Soundrenalin kan? Iya, kita nggak sebut merek tet. Di event Soundrenalin Iya, itu ya. iya. Jadi waktu itu, tahu kan ya GWK Nah. itu sepanas Yes. apa. Ya, ya. Jadi di antara stage 1, stage 2, dan stage 3 itu jauh-jauh. Nah terus di, kalau nggak salah ya, deket Garuda. Kamu kan nggak putih ya? Iya. Kamu ke sana makin black. Iya, makin hitam. Makanya Oh, iya, aku iya. bukan selera kalian. gitu ya. Enggak. Oke, terus. Ya, jadi tuh yang uniknya adalah ada suatu brand rokok, dia bikin
semacam nggak tahu stand booth Oke. itu ada AC-nya. Ada AC. AC. Oke. Itu memang sih tipe rokoknya adalah mentol atau mint Oke. gitu. Oh, jadi ini varian ya? Variannya. Iya kan? Dan itu sumpah ya bisa kebayang kan panas. Iya. Dan ngumpul semua di situ. Ngumpul. Nah, itu adalah benar-benar apa ya? Fasilitas yang orang nggak akan kepikiran lah Iya, di tempat iya. gurun gitu, gurun. Maksudnya tempatnya sepanas itu terus lo dapat fasilitas yang kayak gitu. Oke. Lo bisa main game di situ, Oke. terus selain lo bisa ngadem. Iya. Betah lah di dalam situ. Pasti betah, Plus betah boleh banget. ngerokok. Plus boleh ngerokok. Nah, coba sekalian adem di antara kerumunan orang, lu mau ngebir kayak lu mau minum, Iya, tetap iya. bisa nikmatin musiknya, ya kan? Ini contoh dari bagaimana sebuah brand memanjakan audiensnya. betul. Gitu ya. Ini bukan lagi promo event ya. Bukan promo eventnya, Tapi contohnya kayak gitu iya, ya. makanya kan setiap festival itu kayak memiliki experience yang beda-beda, Iya, walaupun Event- eventnya tuh sama. Yang lain, event motor pernah nggak? Event motor itu apa ya? Entah Ya, jadi SPG-nya, entah jadi bike pasti wash. jadi Enggak enggak bike sih wash. kalau no. Jadi Acer paling ya di IMS lah ya, Oke. IMS, Otomotif ya? Gias, terus apa sih yang motor-motor Jadi bukan Burtor. event yang komunitas, motor rame-rame datang, bukan ya? Burtor apa? Oh, Burtor. Iya, ada bursa motor. Bursa Bursa motor. motor ya. Iya sempat pintus pas dia bikin pertama kali event motor indoor Oke. yang di ICE ya, SBSD. Aduh apa ya? Bukan ini, Parjo Red Carpet. Parjo Red Carpet. Oh, kamu ada? Ada. Oh, kan aku datang situ. Oh iya. Itu acaranya Om Sayang Gusno. kita nggak ketemu. Acaranya nah, itu temanku juga itu kan. nggak sebut apa-apa pokoknya. Nggak apa-apa kamu. Iya, tapi itu Iya kan? si merah itu kan. Iya, si merah itu kan, Iya. si itu. Yang dalamnya ada karpet merah, motor-motor masuk. Makanya itu adalah menurut aku ya biasanya kita udah tahu lah ya yang punya nilai eksklusif tuh kebanyakan pasti mobil. Andai pun ada motor pasti itu karena memang internasional dan ada mobilnya itu tuh. Nah, tapi ini tuh bener-bener semuanya tuh mobil mulai dari mulai dari custom motor, terus lain sebagainya, kayak gitu-gitu sih. Iya. Teradem loh buat anak motor tuh. Ya di mana Mantep lagi ya? Iya tuh. Parjo Red Carpet benar. Iya kan? Iya, Parjo Red Carpet. Memang anak motor itu dua hal yang dicari sama anak motor, suasana sama persaudaraan gitu. Nah, di dalamnya itu bumbu-bumbunya adalah bagaimana kita bisa menikmati motor-motor yang hadir, ya kan mengagumi motor. Nah, kalau di situ ada cewek, ya Ditambah. itu tambah betah anak motor. Betah. Tambah betah anak motor. Tapi biasanya anak motor cuma nakal mulutnya aja sih. Yes, betul. Ya, Cuma kiu. pulangnya tetap gini ya. Pulangnya tetap. ke rumah masing-masing. Iya. Dipakai apa? Vespa dipakai kuliah atau semuanya pakai motor? Kalau dulu kan hype banget ya, Om. Dulu pertama kali tuh 2011, 2012 tuh pertama kali ya kan ada Vespa, Matic, lucu lah gitu, terus warna-warni. Nah, awalnya sih dari situ sebenarnya. Kamu matching-matchingin nggak sih? Itu kayaknya sepatu matchingin. Iya, aku matching. Aku tuh ya punya jaket Vespa dari brand olahraga ini. Oh iya. Gila ya. Tahu. Sponsor banget ya. Iya, jadi dia ngeluarin emang edisi Vespa. Aku punya. Terus ya kalau bisa, dulu pernah punya helm, cuma kayak kalau helm rame banget, terus aku ganti warnanya. Oke. Ya paling yang kalau lain ya sepatu gitu-gitu sih. Oke. Jadi Vespa berapa tahun? 8 tahun 8 tahun. punya Vespa 8 tahun dan ini belum diganti, tetap motornya ini. Tetep masih keluaran pertama, Oh. masih Ini karburan 125 cc ya? 150. Oh, 150. Ini yang S150 yang masih karburator, guys. Kira-kira kalau misalnya kita bareng di YouTube nih, kalau kita mau nge-review event gitu ya, kira-kira apa sih yang menurut kamu bakalan menarik nanti ke depan? Kamu pengen apa? Nanti kita wujudkan di dalam YouTube kita. Gitu. Pengen visit event apa gitu loh. Lucu nih ya. Aduh, padahal bukan acara kita ya kan? Kita yang mau diwujudin coba. Apa ya yang menarik sekarang ya? Yang jelas tuh event belum ada orang bikin channel spesialis tertentu tentang event. Ya. Bener-bener mengulik secara dalam, baik itu ownernya mungkin, Ya. ataupun si
event berjalannya event tersebut. Oke. Kan kalau selama ini ya paling ada influencer ya memang dia kayak influencer karena motor Ya. atau mobil, dia lebih mengulik si brand-brand itu, bukan si review acaranya. Ya. Nah, kalau ini, kalau menurut aku ya, ini akan maju karena orang bakal jadi menginspiring orang-orang gitu nggak sih? Ya. Gitu loh. Dan anak-anak muda tuh jadi lebih banyak tahu event tuh bukan, ya kan kalau kata orang zaman dulu, ngapain sih punya pacar, apa itu event, ininya segala macam ya. I.O. itu pada masa itu adalah pekerjaan yang dilihat sebelah mata. Betul. I.O. nggak serius nih main-main gitu, nggak profesional. Betul. Padahal sekarang anak I.O. edan-edan. Aku Itu percaya. gila-gila, penghasilannya udah gawat-gawat gitu. Karena akhirnya event berkembang menjadi activation, ya ada brand activation, consumer activation, iya betul. ada selling macam-macam. Karena kan lama-lama ya namanya perusahaan pasti butuh pemasaran dong. Ya. Gimana dia mengemasnya, kan nggak mungkin dong setiap perusahaan punya tim kreatif sendiri. Yang menarik gini, selama ini kalau kita zaman dulu ya, zaman di Prambors segala macam, yang kita pikirin tuh ada adegan apa di panggung, kan gitu ya. Artis ngapain, itu adegan itu. Nah sekarang itu bukan itu lagi. I.O. itu yang event management yang diurusin adalah bagaimana kita buat strategi event sehingga yang ditampilkan tepat dengan pesan dari brand. Iya, menyampaikan Menyampaikan maunya pesan. brand atau apa. Nyampe-nya kayak apa gitu. Nah, runtutan ini nih butuh satu pemikiran dan waktu yang panjang. Nah, ini sebenarnya harus dipelajari sama teman-teman communication dan teman-teman manajemen. Karena selalu dalam 2 jam cuma ada itu rokoknya di dalam. Kan nggak boleh ada rokok merek lain. Iya benar. Selama 2 jam nggak mungkin lupa rasanya. Nah, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, diisep terus kan. Iya, gitu. Nah, itu ya ini bukan ngajarin ngerokok ya, tapi iya, jadi maksudnya itu pesan strategi. brandnya adalah ya siapa tahu dia perokok brand lain, jadi kepikiran boleh nih mungkin kayak oh ya buat selingan oke deh Ya, gitu. ya. Walaupun nggak jadi rokok utama ya. Iya. Maaf ya. Harus Nah, revisi lagi. kalau bicara soal event ya, kamu pernah tahu apa yang namanya brainstorming? Brainstorming secara detail sih nggak tahu, tapi ya sekilas ada gambarannya. Ya. Brainstorming itu sebenarnya prosesnya kayak meeting. Kita meeting, kita menggali berdasarkan brief dari klien, kita mencari apa yang tepat bentuk acara yang sesuai dengan brand. Gitu. Dan itu tantangannya luar biasa karena masing-masing orang di dalam brainstorming meeting itu harus menyumbangkan pikiran-pikiran. Gitu. Nah, ini menarik nanti pada saat kita akan visit event. Sebelum kita datang nanti ke event, kita pelajari dulu eventnya, ya kan? Ya, kita betul. baca promonya, kita telepon orangnya. Nah nanti, insya Allah aku akan dapetin stage free pass, all access ID card. Jadi kamu bisa ke backstage, kamu bisa ketemu artisnya di belakang dan itu kan seru kan di belakang panggung. Kita akan masuk ke situ dan kita akan visit event. Mudah-mudahan ya kita jadi ya. Amin. Keren nih pasti. Semoga sudah mulai banyak event nanti di tahun 2021. Macam-macam sih aturan venue-nya macam-macam. Kemudian sebelum masuk kita harus di itu di scan ya. suhu. Ya, scan suhu, cuci tangan, masker harus dipakai, jaga jarak. Nah, ini sekarang yang lagi diperjuangkan sama teman-teman I.O. supaya terjadi ketegasan bagaimana sih aturan itu sebenarnya. Van. Pecah, Van. Oke, teman-teman balik lagi. Barusan ada sedikit accident, tangan gue mungkin kurang tidur atau mungkin nervous nih ya karena ke depan nanti ada Rati terus nih di video gue. Iya, jadi jangan lupa ya harus nonton. Oh iya. Bener, karena bakal seru banget karena kalian belum pernah nemuin channel semacam ini yang ngebahas seputar event, dunia event secara detail. Mulai dari para pelaku eventnya ataupun pengisi acara event tersebut. Oke, berarti buat teman-teman kita tunggu ya seperti apa nanti Rati bersama gua akan ada di channel Event Indonesia atau EVIT, selalu untuk menginspirasi teman-teman semua. Buat teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar, teman-teman I.O. Kita bisa berbagi. Jangan lupa nanti nge-subs ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di share juga. Sebenarnya kita juga butuh komen banget karena ya kan sama. Ini kacau, ini bakal heboh nih. Ini tanda-tanda. Aduh, sampai batuk gue. Tanda-tanda bakal heboh nih acara ini nih. Iya. Nanti kita senggol semua orang.
Kita jatuhin semua gelas dan kita pecahin semua botol. Jadi pokoknya sebenarnya kita butuh banget komen. Jadi komen itu jadi ngebangun kita ya. Bakal apa sih kebutuhan teman-teman di rumah, di luaran sana yang pengen pengen digali lagi secara lebih mendalam. Iya, kita yang cari tahu, kita antarkan ke dalam karena bentuk Mas channel. Anto ini udah ya orang nggak, sebutnya gampang lah. Tenang. Apa itu kata event Mas Anto siap? Gitu. Siap. Masuk Pak gitu. Kalah presiden guys. Mudah-mudahan ke depan ada teman-teman dari vendor terutama yang mau lain-lain. bersama kita Betul. masuk dalam gerakan untuk menyebarkan kebaikan ini. Betul. Gitu ya. Sini mendekat semuanya, mendekat sama Manto dijamin ya udah tahu lah ya, nggak perlu dikasih tahu siapa lagi. Siap. Oke, thank you ya semua ya, tetap keren. Thank you Rati. Yes. Agak creamy lagi gue ngebutnya. Agak Udah ngomong kental, ngomong creamy. aduh tuh kan gue mudah memukul, maaf ya Mas ya. Aduh, Creamy kalau di film beda arti.